setelah katakanlah menginjak tahun kesekian ya, tahun kedua atau tahun ketiga, pekerjaannya yang dilakukan hanya rutinitas saja, tidak ada pengembangan. Nah, pengembangan dalam hal ini adalah diklat ya. Jadi pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal itu merupakan bagian dari pengembangan pegawai. Bisa dibayangkan ya, setelah bertahun-tahun kita bekerja tidak ada pengembangan. Boro-boro pendidikan pelatihan aja tidak ada. Jadi kita melakukan pekerjaan secara rutin saja, tidak ada wawasan atau ilmu-ilmu baru yang kita peroleh dalam institusi kita. Pasti jenuh ya. Maka langkah berikutnya adalah pengembangan. Setelah pengembangan karyawan, nanti kita akan masuk ke materi yang bertopik kompensasi. Jadi pengembangan dan kompensasi adalah sebagai timbal balik ya yang diberikan oleh institusi atau perusahaan kepada karyawan ya sebagai reward pada mereka. Nah, nanti kita akan pelajari mengenai kompensasi. Nah, setelah diberi kompensasi dinilai ya. Setiap institusi pasti punya mekanisme penilaian, punya instrumen penilaian masing-masing ya. Kalau ASN secara umum ASN punya raport yang namanya PPK. Nah, makanya nanti kita pada pertemuan ke-6 ya, itu akan bahas tentang PPK. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang mutasi. Setelah dinilai ternyata ada karyawan yang indisipliner. Ada karyawan yang ternyata prestasi kerjanya bagus. Nah, yang prestasi kerjanya bagus dan prestasi kerjanya buruk, tentu perlakuannya beda. Dua-duanya sama-sama mutasi. Tapi yang satu bisa promosi, yang satu lagi bisa mutasi. Bahkan mutasinya bisa mutasi ke luar daerah gitu misalnya. Kalau BPS kan punya satker sampai di luar Jawa ya. Bisa saja seperti itu ya, sebagai bagian dari penilaian ya. Nah, setelah mutasi baru kita akan masuk ke materi integrasi ya. Integrasi jadi mengintegrasikan antar karyawan karena karyawan punya potensi yang berbeda-beda ya. Jadi yang kita integrasikan ada dua, yaitu SDM-nya dan kedua unit-unit kerjanya ya. Jadi lingkungan kerja kita integrasikan. Setelah pengintegrasian baru kita bisa masuk ke materi berikutnya ya. Nah, materi berikutnya kalau tidak salah tentang sistem informasi manajemen. Tapi sebelum masuk ke sistem informasi manajemen ada quality control ya, bosun dari mutu dan pengendalian mutu terpadu. Terakhir nanti kita bahas tentang SIM SDM. Baik, kita masuk ke konsepnya ya. Nah, kira-kira ya ini bagian ilustrasinya adalah bagian dari pengembangan, yaitu pelatihan. Nah, sebagai sebuah lembaga penelitian, BPS itu sebuah institusi yang tidak pernah tidak ya untuk melakukan pelatihan setiap memulai kegiatan baik survei apalagi sensus ya. Nah, ini bagian dari pelatihan atau pengembangan yang baik formal maupun informal. Nah, jadi dalam pengembangan yang tadi katakan bisa berupa pendidikan. Pendidikan itu berarti yang sifatnya formal ya, dan pelatihan. Nah, pendidikan itu biasanya untuk kalangan manajerial, dengan pelatihan untuk staf operasional, staf teknis ya, yang sifatnya mengembangkan kemampuannya, skillnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Nah, kemudian pengembangannya bisa formal dan bisa informal. Nah, yang formal apa? Yang formal adalah ketika kalian mendapatkan kesempatan menjalani tugas belajar, yaitu adalah pengembangan formal. Tugas belajar berarti kan kalian menjalani semuanya sudah ditanggung atau diurus oleh institusi ya. Kalian tinggal ikut tes, begitu kalian lulus, ya, tesnya saja kalian dibiayai oleh perjalanan dari anggaran
BPS ya untuk datang ke pusat TC-nya untuk melakukan tesnya tes akademik ya. Setelah teramutasi lulus, tes akademik. Kemudian setelah lulus kalian menjalani proses perkuliahan ya. Nah itu semua gratis ya, mendapatkan uang saku ya. Nah, kemudian setelah lulus kalian tinggal duduk manis saja mengenai penyesuaian pangkat golongan itu sudah ada yang mengurus ya. Beda dengan izin belajar. Izin belajar namanya juga izin belajar ya. Jadi kegiatan kita, tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari tetap berjalan sesuai jam kerja resmi. Nah, kita akan menjalani katakanlah ya perkuliahan di luar jam kerja, di luar jam kerja resmi. Jadi biasanya dimulai dari jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi konsekuensinya adalah kita tetap bekerja, biaya yang mengatur kita sendiri, yang mengeluarkan kita sendiri ya. Kemudian waktu juga kita atur di luar jam kantor, tidak boleh mengganggu pekerjaan kantor kita ya. Kemudian nanti setelah lulus pun tidak dapat uang saku yang jelas ya, karena kita harus mengeluarkan biaya secara mandiri. Kemudian setelah lulus pun kita yang mengurus masalah administrasinya, cukup repot ya. Nah, jadi nanti pilihan kalian ya. Kalau kalian menunggu terlalu lama, mungkin ya 4-5 tahun atau terlalu lama, kalian udah pengen sekali kuliah, ya silakan melalui jalur tugas belajar, jadi pengembangan informasi silakan. Tapi konsekuensinya kalian sudah harus tahu dan siap ya seperti itu. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, ini pengertian dari pengembangan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jabatan melalui diklat. Nah, jadi pengembangan karyawan ditempuh dengan jalur diklat, ya. Pendidikan dan pelatihan. Kalau dalam konteks dunia pendidikan ada pendidikan formal, ya. Pendidikan formal adalah pendidikan yang kurikulumnya jelas, mendapatkan ijazah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Kalau pelatihan tidak mendapatkan ijazah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan sifatnya untuk peningkatan skill saja kalau pelatihan. Oke, suatu kegiatan untuk meningkatkan diri saat ini dan di masa datang. Itu pengertian berikutnya ya. Jadi ini pengertiannya saling terkait ya. Kemudian proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi luas yang diperoleh dari pengembangan. Tidak hanya aspek dari skill, ya, aspek manajerial, tapi aspek mental dan moral juga masuk dalam konteks manfaat dari pengembangan karyawan ya. Karena yang namanya pelatihan atau pengembangan ya, pendidikan atau pelatihan ya dalam konsep pengembangan ada yang sifatnya adalah untuk memberikan motivasi, itu juga pelatihan ya, dalam konteks pelatihan ya dalam pengembangan karyawan. Memberikan motivasi, kemudian memberikan katakanlah nasihat, saran melalui suatu pelatihan-pelatihan tertentu. Nah, yang semuanya sifatnya adalah menaikkan moral dan mental karyawan yang tadinya semangat kerjanya udah menurun ya karena rutinitas sehari-hari, maka diadakan pelatihan motivasi sehingga meningkat lagi moralnya ya, semangatnya. Kemudian pengembangan juga merupakan usaha dari pemberi kerja ya ke institusi untuk memperoleh hasil kerja atau tugas sesuai dengan kemampuan pengetahuan. Oke, ini ada pengertian dari Edwin Clifford ya mengenai diklat. Pendidikan berhubungan dengan peningkatan pengetahuan secara umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Nah, jadi kalau pendidikan lebih kepada
pengetahuan yang sifatnya umum general ya. Kalau kita kuliah, setelah kita selesai kuliah, kita bekerja, belum tentu semua ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah digunakan oleh kita dalam dunia kerja, gitu ya, belum tentu ya. Tapi paling tidak dari bangku kuliah kita mendapatkan wawasan dan ilmu ya, yang mungkin ketika suatu saat diperlukan kita sudah siap. Intinya adalah dalam kita kuliah melatih atau mengasah logika berpikir kita sebetulnya ya. Nah, kemudian dalam latihan sifatnya adalah skill, meningkatkan keahlian seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaannya udah given. Katakanlah dia ditugaskan di PDS, maka untuk meningkatkan skillnya, pegawai yang bertugas di pelatihan tentang aplikasi GIS misalnya seperti itu. Nah, itu untuk meningkatkan skill dia dalam mengolah data atau perkembangan zaman. Jadi pendidikan dan pelatihan itu sebetulnya untuk mengikuti kebutuhan organisasi ya, memenuhi kebutuhan konsumen, di mana organisasi terus terhadap produksi rumah tangga misalnya. Yang tersebut kebutuhan pasar harus dipenuhi yang kalau tidak terlatih gitu kan. Misalnya kebutuhan konsumen adalah di level katakanlah 3, sementara kemampuan SDM kita baru di level 2, maka diberikan diklat untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen level 3, sebetulnya kira-kira ya. Apalagi dalam 4.0 yang sekarang sedang kita jalani ya, walaupun di luar sana katanya udah 5.0 ya, 5.0. Yang namanya kebutuhan konsumen ya itu sangat dinamis sekali. Kalian sekarang coba pasar-pasar, toko-toko yang melayani konsumen secara tradisional ya, sudah banyak yang mulai gulung tikar. Pegawai-pegawainya udah banyak dikurangi. Bahkan yang baru perhatikan, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya banting setir, langsung menjual barang yang diproduksinya secara online. Itu ya, banyak yang sudah sekarang beralih ke sana. Nah, kalau itu tidak diikuti, tentu dia tidak akan bisa survive. Yang dampaknya adalah perusahaan mungkin bisa likuidasi, bisa gulung tikar, bahkan bisa tutup sama sekali. Nah, jadi untuk bisa mengikuti kebutuhan konsumen berarti SDM yang ada di perusahaan, ada di organisasi tersebut harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman berarti harus belajar terus, gitu kan ya. Nah, kita walaupun nanti sudah bekerja, jangan dikira kita berhenti belajar ya. Justru dalam dunia kerja kita dituntut untuk selalu belajar, ya. Kalau tidak, secara alamiah kita akan tertinggal, ya, akan tertinggal, malah bisa tereliminasi dari lingkungan kerja kita. Kita kalau seperti itu kan, maka selalu belajar dan bekerja itu adalah tugas kita nanti ya, setelah kalian lulus dan penempatan. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Oke, berikutnya, nah, kalau latihan tadi sudah ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Program. Dalam setiap diklat pasti ada program pendidikan atau program pelatihan. Program pengembangan sangat penting karena ada tuntutan pekerjaan jabatan sebagai kemajuan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan persaingan.
Ya, ingat ya, sekarang apalagi pada perusahaan-perusahaan yang produksi barang jasa ya, beda dengan instansi pemerintah. Organisasi yang memproduksi barang jasa itu persaingannya makin tinggi ya, sangat kompetitif. Sekarang banyak barang-barang kompetitor ya, yang mungkin sekarang sudah tidak terhitung ya. Contohnya begini, pada zaman Bapak dulu, sabun itu hanya 2 merek ya. Kalau nggak Lux, Lifebuoy. Sekarang di pasar, merek sabun udah banyak sekali ya, bahkan kita nggak hafal gitu kan. Nah, artinya barang substitusi masih semakin banyak. Konsumen bebas melakukan substitusi barang jasa yang dia butuhkan. Kompetitor, ya perusahaan sejenis semakin banyak. Nah, kalau tidak kita ikuti kemauan pasar, ya, maka siap-siap saja sekali lagi perusahaan kita tentu akan ditinggal oleh konsumen. Ya. Nah, untuk bisa mengikuti perkembangan pasar, maka konsekuensinya menguasai teknologi, ya, karena persaingan di balik persaingan ada teknologi di situ, ya. Sekarang kan katakanlah teknologi otomotif saja itu tidak hanya mengeluarkan produknya setahun sekali, bahkan dalam 1 tahun perusahaan-perusahaan otomotif bisa mengeluarkan 2-3 barang-barang yang variannya berbeda, ya. Walaupun katakanlah sama-sama Honda Supra gitu ya, tapi ada Supra X, ada Supra apa lagi gitu kan. Nah, itulah bagian dari persaingan usaha ya. Program harus disusun secara cepat didasarkan metode ilmiah serta sesuai kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana konkret mencantumkan sasaran pengembangan, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu dilaksanakannya program pengembangan tersebut. Oke, berarti di sini yang sangat besar perannya untuk program pengembangan siapa? Nah, kalau di perusahaan biasa pihak HRD ya, pihak HRD itu punya peran sangat penting. Makanya seorang manajer di bagian HRD itu sangat sibuk dan biasanya dapat kompensasi yang lebih tinggi dibanding manajer yang lain ya. Oke, isi program ditentukan oleh identifikasi kebutuhan dan sasaran dalam rangka mengajarkan berbagai keterampilan, menyampaikan pengalaman baru, atau mengubah perilaku dari pegawai ya. Ini tidak efektif ya, tidak efisien, diubah perilakunya sehingga punya produktivitas yang lebih baik. Oke, tujuan pengembangan. Nah, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas ya. Menimbulkan atau menyebabkan efisiensi. Efisiensi itu kan keuntungan perusahaan ya. Kemudian pelayanan meningkat ya, pada konsumen ya. Moral dan karir pegawai yang bersangkutan lebih baik. Kemampuan konseptual bagi manajer meningkat. Kepemimpinan bagi manajer juga meningkat. Balas jasa ya, dengan adanya pendidikan, pelatihan, biasanya balas jasa pun akan menyesuaikan gitu ya. Itu tapi kita bicara secara umum ya. Kalau di lingkungan ASN di instansi pemerintah belum tentu. Kalian selesai pelatihan ABC gitu ya, belum tentu begitu selesai langsung balas jasanya meningkat. Atau kalian selesai mengikuti pendidikan formal S2 misalnya, kembali ke kantor, maka gaji kalian berubah. Enggak, belum tentu ya. Kalau di lingkungan birokrasi pemerintahan kita punya matriks penggajian yang sudah baku ya. Nah, kemudian kalau di perusahaan bisa saja ya, ketika skillnya bertambah, yang tadinya hanya sekedar bisa melakukan pekerjaan A gitu ya, setelah selesai pelatihan dia bisa melakukan pekerjaan A dan B, maka nilai tawar gitu ya, nilai tawar dari pegawai tersebut makin tinggi ya, sehingga perusahaan untuk mencegah
karyawan tersebut resign atau dibajak oleh perusahaan lain, maka diberikan kompensasi yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Karena skillnya sudah meningkat. Ya. Dan terakhir, mengurangi kerusakan dan kecelakaan. Kita bahas satu persatu ya. Tujuan dari pengembangan, ya, produktivitas kerja meningkat, kualitas dan kuantitasnya. Karena technical skill, human skill, managerial skill semakin baik. Nah, technical skill itu untuk pegawai operasional, staff gitu ya. Human skill, managerial skill itu biasanya untuk pegawai manajerial. Keduanya disebut pegawai ya, pegawai staff dan pegawai manajerial. Efisiensi harusnya meningkat ya, dengan meningkatkan efisiensi kerja, waktu, bahan baku, mengurangi aus mesin dan sebagainya. Nah, jadi terjadi efisiensi karena pegawai yang tadinya banyak menggunakan bahan baku, ya, menggunakan mesin tidak tepat, terjadi aus mesin, terjadi kerusakan. Setelah mendapatkan pelatihan, skillnya meningkat, semua itu bisa dikurangi sehingga terjadi efisiensi. Kerusakan dan kecelakaan, ya. Oke, kalau di perusahaan-perusahaan yang profit oriented yang memproduksi barang jasa, hal ini bisa terjadi ya. Kerusakan pada barang-barang produksi, kecelakaan kerja di unit kerjanya ya. Nah, bagaimana dengan lingkungan ASN? Apakah ada kerusakan yang mungkin terjadi atau yang mungkin terjadi dalam dunia kerja di lingkungan instansi pemerintah? Nah, kita mengerucut ke BPS. Mungkin nggak di BPS ada kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian pegawai karena kurang skill. Mungkin ya, mungkin saja. Nah, ketika misalnya, nah ini ada cerita Bapak ya, ketika Bapak ditugaskan waktu itu ke Banggai Kepulauan, ketika waktu itu masih ada kelas yang namanya PMDK. Ya, jadi kita jemput bola waktu itu, merekrut alumni SLTA di daerah remote, karena di daerah remote itu belum ada putar daerah yang diterima di STS. Kenapa? Karena setiap alumni STS ditempatkan di situ nggak betah gitu ya, karena daerah remote. Daerah remote itu kan 3T ya, terluar, tertinggal, terisolir gitu ya. Nah, siapapun mungkin kalau tidak siap secara mental nggak akan betah di situ. Nah, sehingga yang terjadi adalah kabupaten itu selalu kekurangan SDM. Nah, cara BPS menanggulangi itu adalah dengan membuka program PMDK. Kita jemput bola. Nah, kebetulan waktu itu di Banggai Kepulauan. Nah, memang daerahnya terisolir ya, Bapak berangkat jam ya, Bapak subuh. Sampai di sana lagi menjelang subuh besok hari, berarti 24 jam perjalanan dengan menggunakan 3 moda transportasi ya, darat, laut, dan udara ya. Nah, tapi itu menjadi pengalaman yang menarik ya, kalau kita suka tantangan ya. Nah, ketika Bapak sampai di kabupaten tersebut, Bapak ketemu kepala kantornya. Karena itu daerah kepulauan, waktu itu namanya Mantis ya. Waktu itu Mantis, Menteri Statistik mendapatkan inventaris speedboat. Jadi perahu yang diberi mesin motor tempel, gitu ya. Nah, Bapak tanya, itu kalau tidak salah diberi pada tahun 2003 saat sensus pertanian, Nah, Bapak tanya, sekarang masih ada nggak sebutnya? Ternyata sudah nggak ada. Tinggal perahunya aja Pak, gitu ya. Perahunya pun saya masih manfaatkan untuk sekali-kali mancing pakai perahu itu ya. Perahunya Mantis gitu ya. Nah, kalau Mantis sekarang namanya KSK ya, Koordinator Strategi Kecamatan. Nah, Bapak tanya, loh kok bisa rusak Pak? Kenapa nggak dirawat? Nah, jawabannya apa? Kami hanya diberi tugas menggunakan perahu motor tersebut supaya kita nggak dapat pelatihan. Nah, itu dia ya. Jadi tanpa pelatihan yang baik, ya, contohnya tadi ya, ada mantri statistik yang dapat barang inventaris perahu motor. Karena dia hanya diserahai tugas menggunakan saja,
dilatih ya, menggunakan saja, tapi maintenance tidak, maka akibatnya motornya cepat rusak. Kerusakan kecil aja nggak bisa ditanggulangi, dia nggak tahu ada kerusakan. Ketika kerusakannya dibiarkan, makin membesar kan, akhirnya rusak parah dan tidak bisa digunakan. Nah itulah gunanya pelatihan. Ketika pelatihan tidak dilakukan, maka mungkin kemungkinan besar akan terjadi kerusakan. Nah, jadi ya tinggal perahunya saja, dan perahu itu digunakan oleh kepala kantornya untuk mancing di hari libur gitu ya. Kecelakaan, apakah mungkin di BPS terjadi kecelakaan kerja? Mungkin nggak kira-kira? Kita memang sebagian besar bekerja di belakang meja ya, tapi jangan lupa sebagai institusi penelitian kita juga turun ke lapangan. Nah, yang paling besar peran di lapangan adalah teman-teman KSK. Perannya besar sekali. Sehingga walaupun kita sesekali ke lapangan ya, melakukan pengawasan bahkan pencacahan ya pada survei-survei tertentu. Nah, maka konsekuensi kerja dengan risiko tinggi ada di pihak teman-teman kita KSK. Risikonya tinggi di mereka. Apakah ada kecelakaan kerja yang pernah menimpa mereka? Di sini ada teman TB nggak? Nggak ada ya. Kalau 3S1 nggak ada. Nah, banyak kecelakaan kerja yang menimpa teman-teman kita dari KSK. Ada yang sampai meninggal ya pada waktu tahun 93 ya, pendataan desa miskin M1 DM2 ya. Banyak ya aparat di daerah yang minta daerah desa atau kelurahannya dimiskinkan gitu untuk mendapatkan bantuan desa gitu ya, sebagai desa tertinggal. Nah, itu konsekuensinya secara moral gitu ya. Banyak intimidasi dari pihak lain terhadap mantis kita supaya daerah tersebut dimiskinkan gitu ya, secara teori gitu ya, karena BPS kan punya teorinya waktu itu ya, supaya desanya dapat bantuan. Dan yang paling tragis ketika kita mencacah penduduk miskin ya untuk mendapatkan BLT. Itu ketika di daerah sampai ada waktu itu namanya udah jadi KSK ya, KSK kita yang rumahnya dibakar, yang terjadi penusukan pada diri dia. Kemudian di daerah timur sana Bapak dengar ada yang ditombak oleh masyarakat di daerah timur itu sampai meninggal, dipanah sampai meninggal dan sebagainya. Itu adalah kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lapangan. Itu dari faktor manusia, dari bagaimana faktor alam. Apakah mungkin terjadi? Ya, sangat mungkin. Apalagi bagi kawan-kawan kita, mungkin juga kalian suatu saat ya penempatan di daerah kepulauan bisa saja terjadi ya seperti itu. Risikonya sangat tinggi karena bekerja dari jangankan satu kecamatan ya, satu desa, bahkan satu blok sensus itu kadang-kadang di satu pulau. Kalau itu terpilih sampel, apakah harus kita tinggal? Tidak boleh. Justru itu keterwakilan dari sampel, nggak boleh diganti. Kecuali memang force major ya. Kita laporkan dulu, baru penggantiannya itu keputusan dari pusat, apakah diganti atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya tidak harus diganti, berarti ada task force yang turun. Ya, kalau task force juga nggak bisa turun, baru diganti sampel itu. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan mengganti sampel ya, walaupun itu di satu pulau terpencil. Gitu. Karena itulah keterwakilan dari sampel yang sudah diperhitungkan oleh ya metodologi BPS. Nah untuk ke sana kan perlu biaya Pak, jangan khawatir. BPS sudah memperhitungkan biaya ke sana gitu ya. Bahkan Bapak pernah bertugas di Papua waktu itu dari Jayapura ke Pegunungan Bintang, kita nyewa helikopter, ya, biayanya disediakan oleh BPS ya, supaya keterwakilan sampel tetap ada gitu ya, jangan semua di daerah-daerah yang mudah gitu kan seperti itu. Nah, dengan demikian kecelakaan kerja mungkin terjadi, makanya hati-hati jika kalian bertugas di lapangan ya. Nah, Bapak ingin tunjukkan beberapa contoh kecelakaan kerja ya, yang mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya oleh kita semua ya, kita ambil pengalaman mereka supaya tidak terjadi pada kita gitu ya. Oke, Bapak cari dulu.
Bentar. Sudah nampak ya di layar kalian ya? Nah, ini ada, udah ya, baik. Ini adalah PS ya, yang Bapak ambil dari community PS edisi bulan tahun 2017 ya, bulan Maret 2017. Nah, ini menceritakan tentang ketegaran seorang laskar data. Nah, ini dia. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau ini hal yang biasa kita temui di lapangan ya. Ini belum apa-apa ya. Kita tahap awal menemukan seperti ini pasti ya ketika kita ke lapangan. Ini hal yang biasa, bahkan kalian juga di daerah banyak yang daerahnya harus ditempuh dengan jalan setapak seperti ini yang kadang-kadang ketika hujan juga sangat sulit ya dilalui oleh kendaraan motor bahkan roda 2 sekalipun. Oke, yang berikutnya, oke, nah kita masuk ke, nah ini dia. Ini adalah kisah seorang KSK di Kabupaten Intan Jaya. Ya, Kabupaten Intan Jaya, ketika melakukan pecacahan susunan Sakernas, ada perang suku di wilayah tugasnya. Dia kena panah, ya. Kena panah kakinya. Nah, ini dia. Kakinya kena panah ini oleh masyarakat yang sedang perang suku. Untung dia diselamatkan oleh anggota BRIMOB yang sedang menangani kejadian di sana. Ya, selamat ya, dan alhamdulillah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya ya. Walaupun harus istirahat beberapa saat ya. Nah, kemudian ini adalah kisah lain dari, kalau tidak salah, Kalimantan Timur, KSK dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, KSK kita ini sedang melakukan pencacahan Susenas ya, tim waktu itu ya. Sampai sekarang juga masih pencacahan tim ya. Dia bersama tim sebetulnya sudah dilarang oleh kepala kantor untuk melakukan pencacahan di sebuah blok sensus yang ada di sebuah pulau terpencil. Dengan mencarter sebuah perahu, dia dan timnya berangkat. Ketika berangkat, cuaca bagus, ya, cuaca bagus. Sampailah dia di wilayah kerjanya. Nih, ini sedang kerja nih. Ini KSK kita nih. Nah, sedang melakukan pencacahan terhadap rumah tangga di pulau terpencil tersebut. Nah, namun ketika selesai tugas, dia pulang, apa yang terjadi? Ombak besar menghantam perahunya. Ini KSK tersebut ya, yang tadi sedang mencacah. Nah, ini bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan bagaimana paniknya kita gitu ya, yang belum pernah tugas di daerah seperti ini. Ketika baru pertama kali naik perahu gitu ya, kemudian bertugas di wilayah kepulauan, perahunya tenggelam seperti ini. Ini penduduk asli sana, ya, penduduk asli Berau. Dia masih bisa survive, kebetulan ada perahu nelayan lewat, dia ditolong. Nah, ini dia sudah menyelamatkan teman-teman mitranya ke perahu nelayan. Nah, dia difoto oleh rekan mitranya. Nah, ini nahkoda kapalnya yang masih di kapal. Kabarnya semua dokumen tenggelam ya, tenggelam, tapi mereka semua selamat. Tidak masalah ya, yang penting nyawa dulu ya, keselamatan jiwa yang kita harus kita utamakan. Nanti berikutnya mungkin bisa saja diganti oleh petugas lain, task force yang turun, atau mungkin ganti sampel. Aku belum tahu kelanjutannya dari berita ini. Tapi yang jelas ini adalah konsekuensi dari pekerjaan kita di lapangan di daerah kepulauan. Ya, kebetulan di laut yang kejadian ini ya. Kemudian, nah ini biasa ya kita di daerah trans ya seperti ini ya, di daerah seperti ini kadang akses juga sangat sulit ya, listrik mungkin belum masuk ya. Kadang kita
air bersih pun sulit di sini ya. Nah, apalagi kalau nanti suatu saat ada SDKI, kalian terlibat sebagai petugas SDKI, ya kita tinggal di daerah-daerah terpencil seperti ini bisa 1 minggu. Dalam 1 minggu itu mungkin air sulit, ya kita nggak mandi gitu kan. Listrik juga terbatas dan sebagainya. Penginapan pun kadang tidak ada di daerah situ ya. Akhirnya kita nginep di kantor di rumah-rumah kepala dusun seperti itu. Nah, ini rekan kita yang sedang manjat bukit ya, karena sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Kuda pun udah nggak bisa naik di sini ya. Kalau pernah di tempat penugasan waktu itu sampai di daerah tertentu yang ketika motor sudah tidak bisa, kita pakai kuda. Dokumen kita angkut pakai kuda beserta kurir gitu kan. Nah begitu sampai daerah seperti ini, kuda nggak bisa naik. Nah terpaksa yang angkut dokumen adalah kurir kita. Kita dan kurir kita nanjak seperti ini. Nah, inilah risiko kerja kita. Kemudian yang lainnya, nah ini kita mungkin ke, nah ini dia, KSK di Provinsi Kepulauan Riau. Beliau KSK di Lingga, Kabupaten Lingga, ya, di Kabupaten Lingga. Tugasnya setiap hari naik perahu seperti ini, ya, karena memang wilayah kerjanya adalah daerah sekitar bantaran sungai gitu ya, banyak penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Jadi di Sumatera, di Kalimantan, ya. Kalau di Sulawesi sungai agak kurang ya, di Papua, tapi paling banyak di Kalimantan dan Sumatera sungai-sungai seperti ini. Ya. Ini apa ya? Kalau Bapak sebut bukan konsekuensi ya, tapi suka duka pekerjaan kita sebagai KSK di lapangan. Ya. Nah, teman-teman D3 kalian, ya nanti setelah penempatan tugasnya sebagai KSK. Oke, nah, kemudian kita coba lihat yang lain. Nah, ini yang sehari-hari kita temui di lapangan ya, ketika musim hujan. Dalam posisi seperti ini, tidak lagi motor yang kita naiki, mungkin motor yang harus kita gendong ya. Kita gendong, kita pindahkan ke truk. Ini ada truk ya, yang mungkin siap menjemput teman KSK kita ya, untuk diangkut gitu ya. Nah, seperti inilah, ini mungkin konsekuensi yang biasa kita temui di lapangan dan risikonya tidak seberat teman-teman kita yang bertugas di daerah kepulauan. Ya. Ya. Namun dari itu semua pengalaman lapangan kita sangat menarik ya, sangat menarik ya, bisa sebagai ya cerita nanti ke anak cucu kalau kita sudah tidak bertugas di lapangan lagi. Nah, salah satu ini ya, sambil bekerja kita berwisata di daerah-daerah. Apalagi kalian yang berasal dari kota, ketika penempatan di daerah-daerah ya di luar Jawa, ya menemukan tempat tugas yang panoramanya sangat menarik. Perlu diketahui bahwa semua daerah wilayah Indonesia sangat menarik ya. Bapak kebetulan orangnya suka perjalanan ya, suka menikmati alam ya, tadabur alam. Jadi setiap kita tugas kita menikmati ciptaan yang Maha Kuasa yang luar biasa ya. Kebetulan Bapak sudah jalan dari Sabang sampai Merauke, alam Indonesia itu luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu surga yang turun dari langit, kata orang luar ya. Karena semua ada di Indonesia. Mau cari alpen ada di Papua, mencari apa tuh namanya air terjun Niagara ada di daerah Garut, ada ya, miniaturnya ada di sana ya. Raja Ampat, daerah lain nggak punya, kita punya, dan sebagainya, luar biasa. Itulah karunia Allah pada bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan benar-benar kita syukuri ya.
Ya itu kira-kira ya gambaran dari bagaimana kecelakaan yang kerja yang mungkin terjadi ya dalam kita melaksanakan pekerjaan sehari-hari, khususnya ketika kita bertugas di lapangan ya. Walaupun kalian nanti tupoksinya bukan sebagai KSK, tapi ingat bahwa kita adalah uh, institusi lembaga penelitian. Suatu saat kita akan turun ke lapangan. Jadi maksud Bapak menyampaikan ini, selalu hati-hati dalam bertugas ya. Dimanapun kalian bertugas nanti, utamakan keselamatan kita dulu. Itu nomor satu ya. Tugas nomor dua. Yang penting keselamatan kita dulu. Nah, kemudian juga hati-hati dalam menggunakan kendaraan. Ya, mungkin kalian sudah dengar cerita atau kabar ada beberapa tingkat kakak kalian ya, beberapa tingkat di atas kalian ada kakak kalian yang kecelakaan kerja ketika menggunakan kendaraan roda 2 ya, mungkin kecapean di lapangan di daerah Kalimantan Selatan ya, ketika dia melakukan pecacahan dari pagi, sore baru selesai, pada maghrib dia pulang karena mungkin kecapean. Kebetulan saudara kita itu almarhumah ya adalah SDM yang menurut Bapak sangat dibutuhkan oleh BPS. Ketika masih kuliah dia selalu juara satu ketika ikut turnamen bridge ya. Ketika di dalam kelas dia juga anaknya cukup aktif, selalu duduk di depan kelas ya. Bapak kenal dekat dengan almarhumah ya, sangat ya, kita kehilangan SDM yang berkualitas seperti almarhumah itu ya. Nah, jadi ketika pulang mungkin kelelahan, dan kalian tahu bahwa di Kalimantan itu mobilnya besar-besar kan, kebanyakan mobil tronton ya, truk tronton besar-besar truknya mengangkut batu bara, kelapa sawit. Nah, dalam perjalanan pulang, nah mungkin karena truk tronton supirnya nggak ngelihat ya kiri kanannya kesenggol truk dan akhirnya meninggal dunia di tempat ya. Ya semoga keluarganya ikhlas ya dan yang bersangkutan diterima amal dan yang mengikhlaskan. Oke, jadi hati-hati ya, nanti dimanapun kalian berada tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, nah tujuan-tujuan yang lain seperti pelayanan kepada nasabah ini dalam kaitannya dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa ya, perusahaan perbankan misalnya. Moral juga harusnya lebih baik ya, dengan setelah mendapatkan pelatihan. Setelah mendapatkan pelatihan atau pendidikan, maka karir juga diharapkan akan menjadi baik. Ya, tapi yang perlu kalian ingat bahwa beda budaya kerja, lingkungan kerja antara instansi pemerintah dengan instansi swasta. Kalau di instansi swasta mungkin saja setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan begitu pulang gitu dia mendapatkan posisi baru yang sifatnya promosi mungkin ya. Tapi di lingkungan instansi pemerintah kita tidak boleh berharap seperti itu. Beda ya. Lingkungan kerjanya, budaya kerjanya, peraturannya sangat beda. Nah, kita jalani saja semuanya. Kesempatan belajar itu sebagai rezeki kita, menambah ilmu dan wawasan kita. Soal rezeki ada yang ngatur nanti gitu ya. Nah, tapi suatu saat pasti ya manfaat. Kemudian secara konseptual seorang manajer harusnya makin cakap, memiliki konsep yang semakin matang ya. Nah, secara konseptual, kemudian secara kepemimpinan ini biasanya mendapatkan pendidikan ya, pendidikan untuk lingkungan manajer ya, secara konseptual, secara manajerial, kepemimpinan salah satunya. Oke ya, balas jasa, gaji dan insentif makin tinggi, tergantung sekali lagi institusinya ya. Kemudian konsumen punya hak ya, sebagai konsumen punya hak yaitu mendapatkan barang yang berkualitas, yang bermutu. Itu hak konsumen loh ya. Dia bayar mahal berarti dia harus mendapatkan barang yang kualitasnya makin baik begitu ya. Karena bicara mutu sebetulnya bicara harga. Nah, nanti kita bahas lebih jauh di
pengendalian mutu terpadu di pertemuan 12-13 ya. Nah, jenis pengembangan ada dua, informal yaitu izin belajar, dan formal yaitu tugas belajar, mendapatkan tugas dari institusi. Nah, kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari pengembangan secara informal adalah apa kira-kira? Kita nggak meninggalkan keluarga, ya, kita tetap bisa sekolah, bisa bekerja, dan kita berada di tengah-tengah keluarga. Biasanya ini cocok untuk yang pegawai wanita, ya biasanya, gitu. Tapi tidak juga ya, sekarang juga banyak pegawai wanita yang sekolahnya ditempuh melalui tugas belajar. Ya itu pilihan, sekali lagi itu pilihan ya. Nah, kalau secara formal ya, itu yang Bapak harapkan pada kalian ya. Tempuhlah pengembangan diri kalian melalui jalur formal, yaitu kalian mendapatkan kesempatan tugas belajar dari institusi ya, dari institusi. Itu yang menurut Bapak pilihan yang baik, walaupun sekali lagi punya kelebihan dan kekurangan tergantung masing-masing atau ya kebutuhan dari personal yang bersangkutan ya. Tapi pesan Bapak, kalau kalian sudah nggak sabar sekolah, ambil aja ini ya, daripada nunggu tugas belajar terlalu lama misalnya, kalian udah mendapatkan tempat kuliah yang baik ya, langsung aja ikut izin belajar. Tapi syaratnya satu, izin belajar itu kalian harus punya surat izin belajar dari BPS. Tanpa itu percuma kalian sekolah gitu ya, karena nggak akan diakui oleh BPS. Jadi secara sistematisnya sebelum kalian kuliah melalui izin belajar ya, jalur informal, kalian lapor ke Kasubag TU di kabupaten kota. Pak, saya mau ngambil fakultas A, jurusan B, peminatan C. Katakanlah kalian ngambil statistika, kebetulan di sana ada statistika misalnya. Kan sekarang statistika udah banyak juga ya dibuka oleh perguruan tinggi di daerah ya, baik negeri maupun swasta. Nah, nanti si pihak Kasubag TU akan membuka tuh. Dia punya list perguruan tinggi mana saja yang fakultas jurusan peminatannya diakui oleh BPS. Kalau tidak, pasti tidak diizinkan oleh Kasubag, karena dia kasihan pada kalian. Capek-capek kuliah, buang biaya, waktu, tenaga, ternyata nggak diakui oleh BPS. Nah, maka disarankan oleh Kepala Subag TU, jangan ambil ini deh, ini aja yang ada di daerah kita yang diakui oleh BPS. Misalnya gitu ya. Nah, setelah kalian setuju, baru dibuatkan surat pengajuan izin belajar dari kabupaten kota, dikirim ke Pudiklat. Nah, nanti Pudiklat mempelajari. Ketika disetujui oleh Pudiklat, maka Pudiklat akan mengirimkan lagi balasannya yang kita terima dalam bentuk surat izin belajar, gitu ya. Ingat itu penting, ya. Karena nanti setelah kalian selesai izin belajar, itu salah satu syarat mutlak yang diperlukan untuk penyesuaian pangkat kalian, gitu ya. Yaitu surat izin belajar. Tanpa itu, walaupun PTN sekalipun tidak akan diakui, apalagi PTS, gitu ya. Jadi perlu surat izin belajar. Artinya kalian sudah minta izin kepada pimpinan kalian untuk belajar dengan jalur informal, gitu ya, kira-kira. Berikutnya, nah ini adalah proses pengembangan. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan sampai di sini, ya. Bapak beri kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Sudah bisa diikuti semua ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi materi kita. Ya, ini proses pengembangan ya yang harus dilakukan dalam setiap melakukan pengembangan pegawai. Jadi menentukan sasaran, kurikulum, sarana, peserta, syarat pelatih, dan melaksanakan pelatihan. Artinya ini adalah pelatihan yang bisa kita lakukan setiap kita melakukan pelatihan. Apakah itu sensus atau survei, kita menentukan ini. Kurikulumnya seperti apa. Jadi di sini ada kurikulum, jadwal pelatihan ya. Hari pertama apa saja yang dipelajari, hari kedua dan seterusnya.
pendalaman hari keberapa gitu kan, penutupan hari keberapa. Nah, sarana dan prasarana, tempat pelatihan, kemudian ATK, kemudian akomodasi dan sebagainya. Syarat peserta, menyiapkan peserta ya. Syarat peserta yang harus dipenuhi apa saja. Nah, biasanya dulu kami memasang syarat pertama adalah yang sudah berpengalaman sebagai INAS, katakanlah kita pelatihan INAS Wisnas gitu ya. Syarat pertama adalah sudah berpengalaman sebagai INAS. Nah, itu cukup berjalan lama ya, bertahun-tahun. Waktu itu Bapak juga agak kurang setuju ya sebetulnya ya. Kok pengalaman dijadikan syarat pertama? Karena kalau itu dipasang sebagai syarat pertama, maka tidak ada adik-adik kelasnya yang bisa jadi INAS. Ya, karena dia tidak punya pengalaman dan tidak akan pernah dia punya pengalaman sebagai INAS. Maka Bapak waktu itu usul pada pimpinan itu digeser ke poin kesekian. Nah, akhirnya alhamdulillah terwujud ya. Syarat pertama adalah minimal D3 gitu. Kedua, syaratnya adalah dia bertugas di subject matter. Katakanlah kalau ini kegiatan Susnas, dia ada staf advokasi di statistik sosial kabupaten kota A gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, baru ada pengalaman. Nah, jadi kalau ada dua nominator ya, ketika poin 1 sampai 4 sama, nah poin kelimanya mengatakan pengalaman, nah maka baru yang pengalaman bisa jadi calon peserta INAS-nya gitu ya. Jadi ditaruh di poin kesekian sebagai syarat. Kemudian syarat pelatih, syarat tentunya instrukturnya ya, instruktur yang akan melatih peserta ini. Ya. Kemudian melaksanakan pelatihan. Jadi mirip seperti kalian ketika kemarin, belum PKL ya. Mirip nanti ketika kalian akan melaksanakan PKL, insya Allah ya. Mudah-mudahan PKL masih ada ya. Sama-sama kita berdoa ya. Mudah-mudahan PKL masih ada. Walaupun ada wacana mungkin diganti gitu ya. Dengan topik lain. Tapi kita berharap penting ya, PKL itu penting untuk pengalaman kalian. Mudah-mudahan masih tujuan oleh pemerintah untuk melaksanakan PKL ya. Oke, nah ini penjelasannya ya, sasaran. Sasarannya apakah meningkatkan skill atau meningkatkan aspek manajerial atau konseptual. Kalau teknikal berarti pada pegawai operasional. Kalau manajerial atau konseptual berarti pada pegawai level manager ya. Kurikulum jelas ya. Kemudian sarana, prasarana, peserta ya. Nah, ditetapkan syarat dan jumlah peserta. Makin homogen, makin mudah pelaksanaan pelatihannya. Iya, kita makin mudah karena potensi dan kapasitasnya sama pasti ya. Bahkan tingkat pendidikan tinggi yang tamatkan pun sama. Tapi dalam kenyataannya, ketika kita melakukan pelatihan di lapangan, ternyata peserta pelatihan kita bahkan sangat heterogen ya. Dari segi usia itu sangat jauh range-nya gitu ya. Bahkan ada peserta kita yang berasal dari aparat desa ya, atau dari aparat kelurahan atau dari guru-guru karena ingin mendapatkan sertifikat untuk penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya gitu ya, dari pihak Pemda. Sangat heterogen, pendidikannya juga sangat heterogen. Nah, itu tantangan kita nanti kalau kalian ditunjuk sebagai instruktur ya dalam sebuah pelatihan baik itu sesi maupun survei, bagaimana mensikapi itu. Maka nanti akan kita bahas mengenai syarat seorang pelatih, ya, bagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelatih. Nah, syarat pengembangan adalah untuk karyawan baru, peserta pengembangan, untuk karyawan baru menanamkan teori dasar. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang orientasi dan induksi. Nah, karyawan baru mendapatkan orientasi dan induksi. Teori dasar dimilikinya yang dapat diaplikasikan agar mereka mengenali bidang tugas yang terpenuhi. Karyawan lama sifatnya adalah untuk meningkatkan skill karena pekerjaannya, ya. Oke. Kemudian proses pengembangan berikutnya adalah siapa, ya. Apa syarat-syarat pelatih? Ya, kalau siapa pelatih kalian sudah tahu ya. Apa syarat pelatih nanti kita bahas ya. Nah, persyaratannya adalah proses belajar mengajar,
yang dilakukan sesuai dengan kurikulumnya dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, jadi mungkin BPS itu salah satu institusi ya, mungkin satu-satunya mungkin ya, karena Bapak sering mengikuti pelatihan dengan instansi lain, serta pelatihan nggak ada pendalaman. Tapi di BPS, setiap kita melaksanakan pelatihan pasti ada pendalaman, ada evaluasi, gitu kan? Apalagi dulu ketika zaman kami ya, ketika hasil pendalaman buruk, gitu ya, bukan tidak lulus, apa yang konsekuensi yang kita hadapi? Kita tidak akan jadi nominator lagi untuk kegiatan pelatihan berikutnya. Itu hukuman gitu ya. Kalau dikatakan itu punishment-nya gitu kan. Makanya dulu kita berjuang ketika dapat tugas sebagai INAS, kita harus lulus. Bahkan kalau bisa kita rankingnya bagus gitu kan. Agar kita dapat kesempatan lagi untuk ditunjuk sebagai peserta gitu ya, peserta atau INAS gitu ya. Dalam hal ini adalah calon INAS. Nah, kemudian pelatih, ya, ini salah satu pelatih ya. Dalam pelatihan dapat dilaksanakan oleh seorang atau tim. Nah, kalau seorang itu biasanya disurvei-survei rutin ya. Tapi kalau tim itu biasanya seperti survei besar. Contohnya SDKI. SDKI itu instrukturnya tim. Ada yang dari BPS, ada yang dari Kemenkes, ada yang dari BKKBN. Karena PLT dan KB itu kewenangan mereka, ya kan. Jadi kita bentuk tim. Jadi dalam kelas itu ada 3 orang ya untuk SDKI. Nah, mudah-mudahan nanti kalian mengalami itu ya, pelatihan-pelatihan yang sifatnya melibatkan instansi lain ya, lintas institusi atau pelatihan-pelatihan internal kita. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan mengalami. Pelatih bisa berasal dari luar atau dari dalam atau dari gabungan. Nah, yang gabungan tadi contohnya adalah tadi ya pelatihan SDKI. Pelatihnya itu gabungan BPS, BKKBN dan Kemenkes. Ya, Kemenkes biasanya para dokter-dokter ya. Nah, kemudian BKKBN ahli KB, ya medis juga, pada umumnya tenaga medis yang punya kewenangan dalam KB dan kesehatan fertilitas ya. Kemudian pelatih dari pejabat struktural ya. Pelatih diambil dari pejabat struktural. Oke. Kalau untuk di level pusat, iya, pelatih itu adalah minimal eselon 4. Nah, mereka disebut intama. Kalau di PKL itu mereka disebut sebagai intama juga ya, intama income adalah inas ya, income di kampus, inas di BPS namanya beda ya, tapi kalau intama sama-sama levelnya sama, namanya pun sama intama ya. Pelatih dari luar dapat diundang atau kita dapat mengirim karyawan ya. Nah, pelatih bisa internal, eksternal, dan gabungan ya, itu sudah jelas ya. Kemudian, nah ini dia syarat pelatih. Kalian semua nanti akan bertugas sebagai pelatih, sebagai instruktur. Mungkin karir kalian sebagai pelatih dimulai dari INDA, instruktur daerah. INDA itu adalah instruktur yang dilatih oleh INAS. Ya. Yang INAS adalah instruktur yang dilatih di pusat oleh Intama. Intama dilatih oleh subject matter. Subject matter siapa? Para eselon 3 ke atas yang punya pekerjaan tersebut. Ya, misalnya susunan subject matter-nya adalah subdit Direktorat Kesra, subdit statistik rumah tangga untuk yang modul konsumsi gitu ya. Subdit statistik perumahan kesehatan untuk modul perumahan kesehatan. Subdit pendidikan untuk MSBP, modul sosial, budaya dan pendidikan. Nah, itu kira-kira para intamanya ya. Nah, karir kalian akan dimulai dari instruktur daerah, INDA. Nah, INDA dilatih oleh INAS. INAS bisa saja teman kalian dari satu kabupaten yang dilatih di pusat kan. Nah, kemudian kalian sebagai INDA nanti akan melatih langsung ke petugas lapangan, yaitu PCL dan PML, pencaca lapangan atau pemeriksa lapangan. Nah, syarat pelatih ketika kalian itu sebagai INDA harusnya punya ini, teaching skill, communication skill, personal authority, kemudian social skill dan
technical competence, serta emosi yang stabil. Mudah-mudahan kalian punya semua ini ya. Teaching skill, Bapak tidak lagi meragukan kalian dalam teaching skill. Bapak tahu dari kalian banyak yang memberikan berbagi ilmu lah gitu ya pada masyarakat sekitar dalam UKM STS mengajar ya, atau kalian memberikan bimbel pada masyarakat sekitar baik secara privat maupun secara institusi. Kalian masuk ke dalam suatu bimbel sebagai pengajar itu. Nah, Bapak tidak ragukan itu ya. Kemudian memiliki communication skill. Kalian sudah mendapatkan ilmu yang lengkap di bangku kuliah. Ada sosiologi, kemudian ada apa lagi? Psikologi, ada teknik komunikasi dan bermasyarakat TKB. Kemudian ada agama. Nah, itu semua modal kita untuk bisa berkomunikasi, ya, meningkatkan skill komunikasi kita di lapangan. Ingat bahwa kita memperoleh data itu dari lapangan. Ada fakta di lapangan. Fakta itu kita ambil dari lapangan dalam bentuk data. Ya, datanya itu kita tuangkan dalam PPI atau KPI kan begitu kan. Nah, dari PPI dan KPI adalah data mentah, raw data. Nah, nanti dari raw data diolah menjadi informasi. Jadi output kita adalah informasi sebetulnya, baik deskriptif maupun inferensial gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau tidak punya communication skill, kita nggak akan bisa memperoleh data di lapangan. Ya. Nggak akan bisa kita memperoleh data di lapangan tanpa punya skill dalam berkomunikasi, ya, menggali. Bahkan kita melakukan probing ya, melakukan probing di lapangan itu butuh communication skill yang cukup baik gitu ya. Bagaimana kita bisa menggali informasi dari responden sampai sedalam-dalamnya, dalam in-depth study misalnya, dalam probing, butuh ini. Nah, Bapak yakin kalian semua punya kemampuan dan berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian kewibawaan. Nah, tentu kalian punya wibawa ya. Semua punya wibawa yang cukup baik ya. Kemudian sosial skill, bersosialisasi. Ada sosiologi, kalian udah dapat di bangku kuliah. Sosiologi ya. Nah, kemudian kemampuan teknis. Nah, berarti ini berkaitan dengan kemampuan teknis survei yang sedang kita jalani. Ya. Jadi kita punya kemampuan memahami metodologi, konsep, definisi dari survei yang akan kita jalani di sini. Ya. Nah, paling tidak itu, gitu ya. Walaupun setiap pergantian kegiatan, katakanlah dari Susenas berganti ke Sakernas, Sakernas berganti survei upah berganti ke survei harga konsumen, harga pedagang besar, ke survei ongkos usaha tani dan sebagainya. Namun konsep definisi tetap sama, gitu kan? Yang beda apanya? Yang beda adalah muatannya saja, gitu ya. Muatan sampelnya saja yang beda. Yang lain-lain hampir sama. Konsep bangunan, konsep rumah tangga, konsep kepala rumah tangga, konsep ART, blok sensus, segmen, semua sama, nggak ada perubahan. Dan itu sudah konsep baku di BPS. Ya, kita secara teknis menguasai itu. Ya. Nah, kemudian emosi stabil. Ya, jangan lupa nanti kita sebagai pelatih, sebagai instruktur, kita akan berhadapan dengan peserta pelatihan yang sangat heterogen. Yang tadi Bapak sebutkan ya, usianya bisa jauh range-nya, tingkat pendidikan bisa heterogen. Ya, kepentingannya itu juga beda-beda. Ada yang ikut sebagai mitra untuk mendapatkan nilai angka kredit di kantor mereka, ada yang untuk menambah penghasilan, gitu kan, sebagai mitra bisa saja kan, dan lain-lain. Ya. Di kelas pun sangat apa ya, suasana kelas sangat berbeda, karena perbedaan itu mungkin bisa menyebabkan kita agak sedikit ribut gitu, agak sedikit hingar-bingar gitu ya. Nah, kita harus bisa menahan emosi ya. Sebagai seorang pelatih kita harus bisa bijak menyikapi kelas gitu ya. Nah, jadi dalam emosi yang stabil ini adalah kemampuan seorang pelatih menguasai kelas. Itu harus bisa ya.
Oke, nah ini udah Bapak jelaskan ya syarat pelatih. Sabar, tidak berprasangka buruk, kebapaan, bijak gitu ya, bijak menguasai kelas. Langkah lakbang ya, bisa kalian baca ya langkah-langkahnya. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan pegawai adalah ini, pasti biaya yang pertamanya. Kedua, materi yang berbeda-beda gitu ya terhadap kegiatan pengembangan dan sebagainya. Oke. Metode pelatihan dan metode pendidikan. Nah, ini adalah bagian dari pengembangan. Seperti Bapak sebutkan di depan ya, pelatihan untuk karyawan operasional, pendidikan untuk karyawan manajerial. Jadi gengsinya lebih tinggi pendidikan ya, karena biasanya pendidikan adalah pengembangan formal gitu kan. Dalam dunia pendidikan ada dua kan, pendidikan formal dan informal. Dalam pengembangan ada juga dua, pengembangan formal dan pengembangan informal ya. Namun dua-duanya dalam pengembangan bisa saja merupakan pendidikan formal gitu kan. Hanya yang satu izin belajar, yang satu tugas belajar. Oke ya, ini metode pelatihan bisa kalian baca. Nah, metode pelatihan. Dari metode pelatihan, pelatihan sekarang metode pendidikan. Oke, metode pendidikan. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan pelatihan dan diakhiri dengan evaluasi pelatihan, pendalaman ya. Evaluasinya ada evaluasi pengelola. Jadi nanti setiap kita selesai pelatihan, kepanitiaan juga dinilai ya, dievaluasi. Bagaimana panitia pelatihan mengelola tempat pelatihan, materi juga bagaimana ya, lama pelatihan, kemudian pelatih. Siapa yang menilai ini? Yang menilainya adalah peserta pelatihan. Ya. Kemudian ada peserta pelatihan. Kemudian untuk para pelatih, ya, ada evaluasi dari para peserta pelatihan. Untuk peserta pelatihan ada evaluasi yaitu pendalaman materi begitu. Ya ini tolak ukur hasil pengembangan ya. Sekalian baca ya, ini semuanya normatif ya. Kemudian efek samping dari pelatihan. Nah, setiap kegiatan ada baik buruknya, ada efek sampingnya. Ini efek samping dari pengembangan. Pasti ada kehilangan waktu yang produktif dari pegawai yang ikut pelatihan, apalagi pendidikan ya, bertahun-tahun gitu kan. Kemudian biaya relatif tinggi. Nah, ada karyawan yang mispersepsi gitu ya. Setelah mengikuti diklat dia berharap promosi. Nah, itu buang jauh-jauh ya dalam benak kita. Kita dapat kesempatan diklat aja udah alhamdulillah ya mengembangkan potensi kita di situ. Nah, terakhir kendala. Nah, kendala pengembangan adalah ini yang bisa kita sikapi ya, heterogenitas peserta ya. Kemudian keahlian pelatih instruktur menjadi kendala juga ketika tidak cakap ya pelatih kita. Fasilitas juga tidak cakap itu juga menentukan menjadi kendala ya, kurikulum dan yang terbatas juga menjadi kendala. Oke, baik. Ya, saya rasa materi sudah cukup ya. Selebihnya bisa kalian membaca. Kalau misalnya ada yang masih belum kalian pahami, bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya, cukup ya, karena waktu juga sudah masuk asar di Indonesia Barat. Indonesia Timur sekarang udah jam 5 ya, mau mendekati maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Dan selalu sehat untuk kalian semua ya, jaga kesehatan, selalu sehat untuk kalian semua. Dan semoga sukses ya untuk kalian semua. Oke. Bapak tutup dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama, jangan lupa responsinya ya. Iya Pak. Jangan terlambat. Oke, baik. Terima kasih.